Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat, Ustaz, ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari wali santri, Ustaz, mengenai pengenalan lingkungan pondok pesantren, Ustaz, ya. Mohon dijawab, Ustaz, ya. Insyaallah. Yang pertama ini, Ustaz, mengenai fasilitasnya. Kira-kira satu kamar itu diisi berapa orang, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Coba kita baca semua dulu sampai 4 itu ya. Baca dulu, Ustaz, ya. Ya. Satu kamar isinya berapa orang, Iya. terus dua fasilitasnya itu apa saja yang ada di kamar dan ruang kelas, Ustaz. Kemudian apakah ada pembatasan untuk jumlah baju harian yang dibawa, kemudian apakah ada laundry, kemudian kelima untuk sepatu sekolah dan sepatu olahraga apakah ada ketentuan tertentu jenis atau merek, keenam apakah perlengkapan tidur seperti selimut, bantal, spray untuk salinan bisa diadakan oleh pondok mengingat tempat tinggal saya di kota Batam, apakah perlu membawa Al-Quran sendiri? Nah, sampai situ Cukup, dulu ya. Ustaz. Pertanyaan sekali. ini terlalu kaku sebenarnya untuk di dunia pesantren. Jadi dunia pesantren itu sebenarnya bukan dunia bukan dunia. Karena memang begini konsepnya. Yang tinggal di sini seorang santri, seorang anak yang mereka memang berthalabul ilmi, bukan berwisatariah yang untuk mencari kesenangan mutlak gitu. Sebenarnya boleh kita katakan bahwa di seluruh Bintan ini, Bintan bahkan mungkin Tanjung Pinang, kita salah satunya mungkin Pondok Pesantren Darus Ilmi yang fasilitas sarana itu sudah dikatakan mungkin lengkap dan mungkin paling lengkap saat ini. Misalnya pertanyaan orang tua kita jawab sama-sama ya. Satu ruang kamar itu berapa orang? Sebenarnya kalau pondok pesantren itu bukan hitungannya satu kamar berapa orang, tergantung kelayakan di dalam satu ruangan itu. Karena pondok pesantren itu kan ada ukurannya satu ruangan 7x8, ada 8x8, ada 6x7, ada 5x5. Bahkan ada pesantren itu ruangannya itu 4x4. Ada juga pondok itu ruangannya besar, kemudian disekat-sekat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya satu kamar itu berapa orang, itu sebenarnya seluruh pesantren berbeda. Karena tidak ada aturan baku berapa besar ukuran asrama. Beda kalau kelas. Kalau kelas jelas ya. SD 6x7 misalnya, SMP 7x8 gitu kan. SMA 8x8 misalnya gitu. Jadi kalau kelas itu diatur. Tapi kalau asrama sebenarnya nggak ada aturan. Asrama itu sistem layak saja. Layak dengan diukur dengan apa? Ketika tidur santri tidak bersentuhan. Itu aja aturannya sebenarnya. Udara yang masuk cukup untuk santri yang tidur di dalam. Lemari itu cukup dengan jumlah siswa. Misalnya ruangan itu lemarinya 5. Berarti 5 orang. Lemarinya bisa masuk 10, berarti 10 orang. Dengan kelayakan anak itu tidak terlalu ramai, tidak pengap, tidak panas, tidak tidurnya tidak bersentuhan. Itu alat ukurnya. Alat pondok itu alat ukurnya pondok seperti itu. Jadi bukan ditanya berapa orang satu kamar, ya tergantung ukuran kamarnya. Kalaupun kita memang ukuran kamar di Pondok Darus Ilmi itu ukuran paling standar 7x8. Itu standar mengukur dengan, jadi pondok itu cara mengukur besarnya asrama itu diukur kalau dia masuk ranjang, pas ukuran ranjang, kalau meletakkan kasur pas ukuran kasur, kalau meletakkan lemari pas ukuran lemari. Nah, itu ukuran pondok dan itu kita terapkan di Darus Ilmi. Jadi kalau untuk mengetahui nanti anak-anak itu tidur pakai ranjang misalnya atau mereka tidak mau, adalah ukurannya tidak bersentuhan. Gitu. Dan lemarinya pas dengan ukuran. Dan itu kelayakan pesantren. Walaupun juga ada pesantren kadang-kadang numpuk banyak, kita enggak lah, tetap memperhatikan dari sisi kesehatan, Nyamanan, dari sisi nyaman, dari sisi anak itu pengap atau tidak pengap. Nah, itu alat ukurnya sebenarnya. Bukan berapa orangnya. Karena aturan ke pondok itu tergantung ukuran luas ruangan itu. Nomor 2 tadi apa? Fasilitas apa saja yang dari kamar sama ruang kelas? Fasilitas yang di kamar, yang di kelas ya seumumnya. Kalau di kelas ya ada meja, ada kursi gitu. Ya, papan tulis, Ada papan tulis, ada jam, ada tempat sampah, apalagi. Jadi kalau orang tua menanyakan fasilitas kelas, ya kita alhamdulillah pondok pesantren kita mungkin dikatakan paling modern. Terlengkap, Artinya ada meja, ada kursi. Yeah. Bahkan kita meja kursi ya duduk di atas, ada meja, bahkan mejanya yang perorangan itu loh. Kalau zaman dahulu kita kan yang panjang itu ya. 1/2, Ustaz. Iya, kalau kita kayaknya mencoba tahun kemarin semua satu santri, satu meja, satu kursi. Kalau tanya fasilitasnya apa? Ada jam dinding. Banyak sekali ada tempat sampah dan bahkan kita semua sudah, karena kita intinya gini, karena pondok kita ini akreditasi. Oh iya.
sudah akreditasi, maka pasti standar kelas, standar asrama itu pasti mencukupi karena memang standar akreditasi gitu. Sudah diatur lah Ustaz ya. Ya, kalau dia bilang fasilitas asrama, kamar ya ada jam dinding, ada lemari gitu ya, ada bahkan kita kemarin memasukkan juga satu tempat air minum. Namun mulai tahun ini air minum kita buka semua karena biasanya BC. Jadi kita air minum kita taruh di depan kamar dengan sistem tombol apalah istilahnya nanti gitu. Jadi standar ya sama sebenarnya. Artinya saya itu alat ukurnya fasilitas adalah fasilitas yang dibutuhkan. Tidak bisa disebut satu persatu. Pokoknya apa yang dibutuhkan, misalnya di dalam ada gantungan baju kan gitu. Kan gitu. Sesuai dengan itu pribadi. Iya, sesuai dengan artinya standar kebutuhan anak. Ada jam dinding, kipas angin kita batasi satu, nggak boleh orang tua masing-masing bawa kipas angin. Wah, di dalam itu nanti kayak rongsokan gitu ya. Pokoknya makin sempit Ustaz ya. Iya. Kemudian apakah ada pembatasan untuk jumlah baju harian? Iya. Jadi pembatasan baju itu dibatasi karena semakin banyak baju nanti anak-anak itu semakin malas nyuci. Jadi batas bajunya, dibatasi saja. Biasanya kalau santri baru itu nanti dijadwal bajunya. Santri baru itu ketika pertama kali masuk ditanya bawa berapa baju, berapa celana, berapa sarung. Nah, nanti setiap seminggu sekali diceklis di baju itu. Bajumu bagaimana, pakaianmu, seragammu, macam-macam diceklis. Karena itu juga untuk supaya lemari mereka cukup. Maka orang tua itu saya ingatkan, orang tua ini mumpung saya ingat ya. Orang tua itu ketika dia memasukkan anaknya pesantren itu sebenarnya bukan pindah rumah. Iya betul sekali. Gitu, bukan pindah rumah semua barang dibawa. Enggak, cukup kalau baju kaos bawakan 3 misalnya. Baju sholat bawakan 3 misalnya, peci bawakan 1. Nanti kan bisa dikunjungi seminggu sekali, bisa dikunjungi 2 minggu sekali, kan bisa barter bajunya. Dikasih baju baru, ambil baju lama, kan gitu. Bukan pindah rumah semua dibawa. Dia tinggal tok ya Ustaz ya. Apakah ada laundry dia? Iya, Ya. laundry. Kita di pondok ini memadukan antara 2 hal, sifat mandiri dan kenyamanan. Sifat mandirinya itu mereka nyuci sendiri. Sifat kenyamanannya kita siapkan mesin cuci. Dulu per 20 anak atau per 10 anak kita kasih satu mesin cuci gratis gitu, kita kasih mesin cuci. Jadi anak-anak itu mandirinya ada karena dia pakai mesin cuci. Di sisi lain dia nyaman karena tinggal masukin aja karena air sudah lancar gitu kan. Tetapi khusus kelas 1, sebenarnya sudah kita sampaikan di video pertama. Khusus untuk kelas 1 itu udah kita siapkan laundry khusus kelas 1. Cuman sebenarnya belajar dari tahun kemarin kita nggak ada laundry di sini, ada laundry. Belajar dari tahun kemarin, anak-anak itu malas laundry. Nggak mau dia laundry. Dia lebih seneng nyuci bareng-bareng. Tapi intinya ada laundry Ustaz ya? Ya, ada laundry. Jadi nanti kalau orang tua yang mau laundry silahkan, diperbolehkan. Kemudian apa itu? Sepatu sekolah Ustaz. Sepatu sekolah, ada olahraga, apakah ada ketentuan tertentu, jenis tertentu, merek tertentu? Saya bahas satu persatu. Pertama, kalau sepatunya bawa masing-masing. Warna, merek ya terserah. Nanti kalau saya bilang kuning, nanti kayak partai kuning, nanti coba jadi partai. Jadi warna dan model untuk sepatu bebas lah. Tapi kalau untuk baju olahraga itu sudah ditentukan pondok. Jadi pondok itu sudah menentukan baju seragam baik baju olahraga kaos maupun baju olahraga karate silat itu sudah disiapkan pesantren. Apalagi itu? Perlengkapan tidur Ustaz. Apakah perlengkapan tidur seperti selimut, bantal, spray itu yang salinannya Ustaz dia disediakan di pondok itu gimana Ustaz? Bagus. Kita hanya menyiapkan kasur. Kasur aja Ustaz. Kasur. Dan kalau ranjang itu sebagian anak mau, sebagian anak tidak. Walaupun kita ada stok sekitar 50 ranjang. Khusus untuk selimut, spray, bantal, itu orang tua bawa masing-masing. Bawa sendiri. Orang tua bawa masing-masing. Jadi kita nggak menyediakan Ustaz ya? Nah, kita hanya menyiapkan kasur aja. Spray dan itu, tapi itu kasurnya udah terbungkus dengan spray sebenarnya. Tapi kalau mau tambah silakan. Selimut, bantal bawa masing-masing. Apalagi? Apakah perlu membawa Al-Quran sendiri? Al-Quran khusus kebijakan kita mulai tahun kemarin sebenarnya. Al-Quran itu disiapkan pesantren. Kenapa Al-Quran itu disiapkan pesantren? Supaya Al-Quran itu tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, anak-anak bosan membawa
berat kan, cepat putus pula tasnya nanti. Tapi kalau terlalu kecil, nanti bacanya terlalu dekat matanya rusak. Jadi khusus untuk Al-Quran yang menentukan itu pesantren. Ada ukuran sendiri, ada khot Al-Quran, ada Al-Quran untuk menghafal dan lain sebagainya. Jadi yang menentukan Al-Quran itu pondok. Pondok Ustaz ya. Ya nanti disiapkan, tinggal orang tua beli. Biasanya harganya 50 ribuan lah, mungkin untuk Al-Quran itu. Ini yang selanjutnya Ustaz. Iya. Ada yang sama, kemudian nomor 2 aja Ustaz. Kamar mandinya apa aja fasilitasnya Ustaz? Kamar mandinya itu. Apa? Mana? Nomor 2 ini yang selanjutnya Ustaz. Pertanyaan nomor 2. Fasilitas kamar mandi? Ya, kamar mandi apa aja Ustaz? Ada gayung, ada air, ada ember. ada keran, ada ember, ada gantungan baju. Insyaallah nyaman lah Ustaz ya. Nyaman Ustaz. Dan ini yang tanya tadi, ada berapa kamar mandi? Saya hitung di Pondok Putri itu ada 24 kamar mandi. Kalau di Pondok Putra ada 37 kamar mandi. Di Pondok Putra 37 kamar mandi, hampir 40. Kalau di Pondok Putrinya 24 kamar mandi. 24. Dan itu sudah kita hitung per siswanya. Jadi istilahnya itu kalau mengukur fasilitas pondok sebenarnya itu ada aturan. Jadi sekian anak satu kamar mandi supaya mereka tidak antri, tidak macam-macam udah diatur insyaallah. Fasilitas lengkap Ustaz ya. Lengkap lah insyaallah. Kemudian masalah parfum Ustaz, ini mungkin yang akhwat nih Ustaz ya. Aman itu? Ini nomor 3 Ustaz. Iya. Afwan Ustaz, kalau parfum non alkohol yang 10.000 diantar boleh nggak Ustaz? Alkohol? Ya, yang non alkohol, parfum boleh dibawa nggak Ustaz kira-kira gitu? Kalau parfum disunahkan. Disunahkan Ustaz. Bagus pakai parfum, tapi yang boleh hanya laki-laki. Oh. Iya. Yang perempuan Jadi tidak perempuan diperbolehkan. nggak boleh Ustaz ya? Nggak Oke usah. lah. Perempuan nggak cukup boleh, mandi saja pakai sabun wadah wangi lah insyaallah. Oke, siap Ustaz. Ada lagi? Lemarinya udah oke. Kalau lemari udah masuk, muridnya aja yang belum masuk sekarang. Ya. Karena memang secara jadwal itu kan seharusnya anak-anak masuk hari ini sebenarnya. Jadi untuk informasi bagi orang tua, kasur itu sudah ada di atas. Jadi kasur udah kita pesankan semua, udah sampai di pondok. Lemari juga sudah kita pesankan, udah sampai pondok. Nanti minta tolong kita kirim fotonya ke wali murid supaya wali murid juga tenang. Semua lemari, Kasur semua kasur, fasilitas belajar udah siap. udah lengkap semua. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama itu berapa jumlah santri khusus kelas takhusus Al-Quran Ustaz? Kita belum tahu itu, tapi kita belum buka secara maksimal kalau takhusus Al-Quran. Iya. Yang ada seperti saja ustaz sama aliyah seadanya. Oke Ustaz. Kalau data yang saya baca kemarin tuh sekitar 8 orang Ustaz. 8 orangan ya. Untuk yang laki-lakinya sih, yang perempuan saya belum tahu. Takhusus Al-Quran. Iya. Nomor 2 Ustaz, berapa orang maksimal dalam satu udah ya Ustaz ya. Ya. Oke, ini video hasil kelas belajarnya. Di Pompes anak-anak kegiatannya itu berikutnya mungkin ya. kegiatan paginya Ustaz. Ini berikutnya Ya. Ustaz. Di Pompes Anak-anak anak-anak kegiatannya dari pagi apa apa aja Ustaz? Intinya begini, kalau pondok pesantren itu ya kegiatan terus. Kegiatan itu apa? Kegiatan wajib, kegiatan sunnah, apa kegiatan santai kan gitu. Yang penting full dengan kegiatan. Jadi anak-anak itu bangun sholat subuh sebelum azan, kemudian mereka ke masjid dan setelah selesai sholat subuh tidak boleh keluar masjid langsung. Jadi selesai sholat subuh itu langsung untuk tahfiz gitu. Halaqah lah istilahnya, halaqah tahfiz sampai jam 6.30. Setelah mereka itu keluar dari masjid 6.30 untuk mandi, untuk makan, untuk sarapan. Sehingga pagi hari itu anak pondok nggak ada yang tidur pagi. Ustadz-ustadznya nggak tidur karena ustadznya harus ngajar tahfiz. Dan ini sebagai informasi, kita di pondok ini ada 28 ustadz. Ustadz-ustazah ini kita hampir 30 orang. Bahkan yang ustadz tinggal di dalam pondok tahun ini, ya tinggal di dalam pondok ya. Misalnya Pondok Putra, itu ada 10 ustadz lebih. Ada 10 ustadz, ada kalau nggak salah ada sekitar 11 atau 12 ustadz. Yang mereka 12 ustadz ini memang mukim di dalam pesantren. Sehingga pada subuh itu mereka sudah mulai halaqah di awal. Mengajar saja. Kemudian sehubungan dengan terbatasnya transportasi dari Anambas, kalau seandainya anak kami datang lebih apa ini? Lebih awal. Boleh saja sebenarnya. Boleh saja sebenarnya. Cuma jangan terlalu cepat karena kita dengan musim seperti ini, kita harus super ketat untuk masalah protokol kesehatan. Berikutnya, berapa uang saku yang boleh dipegang santri Ustaz? Berapa uang saku yang boleh dipegang santri? Kita hanya boleh 20.000 saja.
Tapi kalau lebih boleh nggak Ustaz? Di atas tidak boleh. Di atas nanti akan diserahkan oleh bendahara. Oh, bendahara. Jadi bendahara itu, jadi setiap kelas itu ada satu ustadz yang memegang uang mereka. Jadi wali murid juga begitu. Ketika dia datang ke sini untuk menyerahkan uang jajan, bukan diberikan kepada santri, tapi itu diberikan kepada gurunya. Gurunya itulah yang kemudian membawa uang itu. Dan anak itu akan diberikan secara bertahap, secara sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya per 20.000 biasanya satu minggu itu 40. Satu minggu 40, jadi misalnya minggu hari Rabu misalnya. Biasanya dulu setiap hari Selasa dan Kamis kalau nggak salah dulu. Jadi hari Selasa mereka minta 20.000, nanti Kamis 20.000. Lebih dari 20.000 boleh-boleh saja kalau anak itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan saya. Kurang dari itu juga boleh kalau memang nggak punya uang. Gitu. Iya. Kenapa kita batasi sebenarnya supaya anak-anak itu juga tidak terlalu boros. Hemat Ustaz ya. Hemat. Tapi di sisi lain juga lebih dari itu juga boleh. Kalau memang nanti orang tuanya diminta izin. Misalnya orang tua, Ustadz anak saya pengennya 30.000. Boleh saja kalau orang tuanya mengizinkan. Kemudian supaya menghindari anak-anak itu tidak menyalahgunakan uang dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ustaz. Bagaimana cara mengirimkan? Udah Ustaz ya? Mengirimkan uang saku untuk santri. Ya pokoknya nanti ada bank, ada bank khusus ATM khusus yang itu akan diberikan santri baru nanti ketika masuk, orang tuanya akan mengirim uang ke situ. Jadi uang itu langsung dipegang. Nanti anak-anak itu semuanya punya buku tabungan. Jadi anak-anak itu punya buku tabungan. Nanti saldo masuknya uang berapa, sisa saldo saya. Jadi setiap nanti dia minta uang kepada ustadznya, dia bawa buku banknya, dikurangi. Nanti uang masuk ditambahi dan lain sebagainya. Intinya diatur lah Ustaz Ya. Kemudian, apakah boleh mengirimkan paket seperti baju dan lain ke alamat sekolah? Boleh. Boleh Ustaz ya. Boleh. Kemudian hari Minggu apakah boleh santri dijemput keluar dari asrama Ustaz? Hari Minggu apakah boleh santri jemput keluar dari asrama? Boleh. Dijemput. Kalau santri baru boleh. Nanti setiap minggu. Setiap Tapi minggu, nanti berapa bulan kemudian dikurangi menjadi 2 minggu sekali. Dia boleh dijemput dari jam setengah 10, 9.30. 9.30 dijemput, boleh keluar, beli kebutuhan atau lain sebagainya. Nanti jam 4 sore dikembalikan lagi. Ya, jam 4 sore atau setengah 5 sore masuk lagi gitu seperti itu. Dia nggak boleh pulang rumah selama-lamanya Ustaz ya? Masalah dia pulang ke rumah terserah lah. Boleh Ustaz. Yang penting dia masuk pondok setengah 5 gitu. Oh, jangan terlambat. Iya. Oke. Terserah, artinya mau pulang ke pondok, mau ke swalaya, nah itu urusan orang tua. Tapi bukan juga setahun, karena anak kan liburan 2 kali. Iya. Liburan semester pulang 2 minggu. Idul Adha juga kadang pulang. Idul Fitri juga liburan sampai sebulan. Jadi pondok itu bukan tidak pulang. Artinya juga. mereka ada liburan lah Ustaz ya. Iya. Refreshingnya. Oke, selanjutnya Ustaz. Kira-kira apa saja yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan di dalam lingkungan pondok Ustaz? Apa aja Ustaz? Apa saja yang diperbolehkan Dan yang enggak dan diperbolehkan tidak Ustaz? diperbolehkan di Lingkungan pondok Ustaz. pesantren. Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di lingkungan pondok pesantren dalam hal apa misalnya? Ini mungkin fasilitas ataupun perlengkapan lah Ustaz ya. Ya, kalau nanti akan ada rinciannya ketika anak itu masuk. Tetapi kalau misalnya kita ambil laki-laki, yang tidak boleh itu adalah memakai pakaian jeans, ya, bahan jeans itu nggak boleh Yang dibawa. ketat, Yang Celana kemudian yang kedua yang tidak boleh juga dibawa itu adalah alat elektronik. Itu juga nggak boleh dibawa. Itu sudah dikeluarkan dalam surat edaran sebenarnya. Orang tua tinggal melihat surat edaran saja. Kemudian kalau perempuan yang tidak boleh dibawa itu adalah perhiasan. Jadi perempuan itu hanya boleh pakai cincin satu saja, sama anting-anting, gelang tidak boleh untuk perempuan yang berbahan emas, karena dikhawatirkan hilang atau tercecer atau lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Ini Ustaz, tentang pakaian. Selain jubah, baju koko yang ada celananya boleh dibawa nggak Ustaz kira-kira? Gimana? Selain jubah, baju koko yang ada celana boleh nggak dibawa Ustaz? Yang ada Selain baju koko yang ada celananya, maksudnya seragam misalnya Ustaz. boleh aja, Boleh, Ustaz, ya? boleh aja, nggak ada masalah. Good. Oke, terakhir Ustaz, ini dari Iya. Wali Santri juga. Oke, satu sama pertanyaannya, satu kamar sama. Apakah kamar para santri digabung atau dipisah sesuai kelas masing-masing? Gimana Ustaz? Apakah kamar para santri digabung atau dipisah sesuai kelas masing-masing Ustaz? Kelas itu biasanya sesuai kelasnya. Sesuai kelas. Walaupun nanti biasanya setiap kelas itu ada kakak kelas satu orang yang untuk mengontrol. Gitu. Seniornya Ustaz ya? Senior satu orang untuk mengontrol. Ini bangun jam berapa dan sarapan paginya jam berapa Ustaz?
Nah, gini. Bangun pagi ya sebelum subuh gitu. Sebelum subuh, Kalau ya. ditanya bangun pagi ya bangunnya untuk sholat witir gitu ya. Sarapannya ada Ustaz ya, tenang. Ada Sarapannya semua, Masya Allah. pokoknya kalau di pondok itu Mm-mm. kehidupan yang paling tertib. Tidak ada kehidupan yang lebih tertib daripada kehidupan pesantren. Jadi kalau ditanya sarapan pondok itu selalu jam 7 tet harus makan. Dia sarapan atau tidak sarapan, mau makan atau tidak makan, pokoknya jam 7 tet sarapan. Jadi pondok itu adalah kehidupan yang paling tertib. Makanya di pondok itu rata-rata alumni-alumni pesantren orangnya sehat-sehat. Karena hidupnya tertib. Coba bayangkan habis subuh nggak ada yang tidur. Mm-mm. Habis subuh di hari Sabtu sama di hari Minggu khusus untuk lari pagi. Dari pagi. Misalnya makan sarapan jam 7 tet, waktunya makan. Sampai jam setengah 8 itu. Jam 7 sampai setengah 8 waktu makan. Kemudian zuhur setiap jam 1 siang tet makan. Sampai setengah 2. Habis maghrib sampai isya waktunya makan. Tidak ada jadwal yang paling tertib hidup itu. Dan pondok itu nggak pernah berubah. Misalnya makan kadang sebelum maghrib, kadang habis maghrib, kadang setelah isya, nggak pernah. Yang namanya teratur, pondok. ya? Pondok itu nggak pernah makan pagi kok jam 7, besok jam 9, besoknya telat. Enggak. Jam 7 makan gitu. Atau bahkan mungkin jam 7 kurang seperempat, 15 menit, seperempat itu mereka sudah makan. Dan itu selalu tertib. Jadi kehidupan anak itu di pesantren selalu adalah kehidupan yang tertata akalnya. Karena hidupnya tertib. Misalnya habis subuh, Senin sampai Jumat tahfidz misalnya. Sabtu biasanya mereka olahraga, Ahad lari pagi. Sorenya mereka seminggu sekali bela diri. Seminggu sekali olahraga umum, voli, basket, futsal, tenis meja. Itu tertib hidupan. Jadi kalau ditanya jangan kan masalah belajar, masalah sarapan aja tertib gitu. Iya, Ustaz. Oke. Ini terakhir, Ustaz. Apakah ada jam tidur siang pas hari libur? Gimana nih? Apakah ada jam tidur siang pas hari libur? Iya pasti. Ada Kalau sih. begini, kehidupan pesantren itu dia tumbuh secara alami. Pesantren itu membuat aturan, misalnya hari Sabtu itu habis duhur kan nggak ada pelajaran. Hari Minggu habis duhur nggak ada pelajaran. Hari Jumat habis duhur itu hanya ada pelajaran persetoran hafalan gitu. Anak-anak memanfaatkan itu untuk tidur. Dan kita nggak mengatakan, ayo tidur, kalau nggak tidur dihukum, nggak. Silakan anak, kalau memang, tapi secara umum mereka yang memanfaatkan untuk tidur. Karena memang harus sekali-kali tidur siang, karena itu untuk menyehatkan akal. Karena memang secara anjuran juga memang ada hadisnya, atau ada dalilnya untuk orang tidur siang, walaupun cuma sebentar. Dan anak-anak itu tidur siangnya pasti selalu ada. Karena mereka misalnya habis makan siang sambil menunggu pelajaran, dia boleh tidur sejenak. 15 menit sampai setengah jam boleh tidur. Hal-hal seperti itu sebenarnya gini. Kehidupan pesantren itu adalah kehidupan yang terkontrol secara syar'i, secara sunnah, secara tertib. Jadi kehidupan santri itu adalah kehidupan yang nyaman. Jadi kalau masalah tidur siang itu, tapi anak-anak itu tidak bisa dia dipaksa karena dia harus tumbuh secara alami. Tidak boleh siang ditungguin depan pintu, ayo tidur, kalau nggak tidur nggak bisa. Biarkan dia hidup secara alami gitu seperti itu. Gitu, Ustaz ya. Oke, mungkin cukup pertanyaan, Ustaz, nggak ada lagi, Ustaz nih. Oke, sekian, Ustaz ya. Ya, insyaallah. Kami informasikan juga untuk fasilitas ataupun info fasilitas udah kami infokan melalui website kami nanti, Ustaz ya. Ya. Resmi Darus Ilmi, Ustaz ya. Insyaallah. Masalah fasilitas dan beberapa informasi lainnya, Ustaz. Ya, insyaallah. Bapak dan Ibu bisa mengakses langsung di website kami, insyaallah. Nanti akan kami bagi linknya biar Bapak dan Ibu semua bisa mengaksesnya dengan Di YouTube pribadi aja, di YouTube, lebih Ustaz. mudah. Insyaallah. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mungkin kami tutup dari sini. Gimana tutupnya? Boleh. Boleh, Ustaz ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.